Nah itu dipegang oleh preman-preman di situ untuk mengelolanya. Tapi selain preman juga yang saya lihat nih, kalau lihat dari fisiknya Bang Alvis ini sebagai pecinta kaum hawa juga ini. Kebalik kali. Luar biasa, kita kedatangan advokat senior, paling ganteng, the best lawyers club. Bang Alvis, gimana, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Waduh, Bang Alvis dari mana ini? Udah ini nih, udah cek sound atau gimana? Hei, inilah kalau udah diundang di sini kan kita harus siap-siap lah dengan gaya kita The Lawyers Pro kan kayak gini gayanya. Nah, iya. Hitam-hitam semuanya dengan punya ciri khas masing-masing gitu ya. The Lawyers Pro ini kan di samping lawyers juga kan ini ada dunia musiknya gitu ya. Kalau kata anak sekolah sih ekstrakurikuler. Ya. Itu hiburan. Iya betul. Nah tapi kita penasaran nih dengan pengalaman Bang Alvis ini sampai bisa ya itu ketika saya lihat gelar itu panjang sampai saya nggak inget itu doktor ya kan ini itu gimana itu semangat pendidikannya tinggi banget. Wah, kalau ceritanya panjang itu waktu dulu waktu di S1 sama Bang Mipa ini. Dulu kita kuliah itu kan bawa kertas saja ya, kertas buram. Jadi setiap ada mata kuliah selalu dibuat di depan itu Dr. L. Alvis Siombing, SA, MM, LLMA gitulah dulu. Pasti depannya pakai profesor juga. Jadi itu memberikan satu motivasi. Ternyata bukan mimpi. Setiap ada mata kuliah selalu dibuat Profesor, Doktor, LLM terus aja begitu. Tapi sebelum memasuki zaman kuliah, zaman dulu Bang Alvis sekolah, kepikiran nggak saya mau masuk hukum? Kalau dulu, kalau ceritanya dulu kan preman sebenarnya, preman pensiun sekarang. Preman gitu ya? Dulu preman di Medan. Jadi zaman waktu tahun 80-an lah kan. Sempat megang dulu namanya kalau di Medan itu ada Medan Fair. Medan Fair dengan Taman Ria. Jadi kita tuh bentuk satu grup situ preman semua. Tahu nggak dulu ada tong setan yang muter motor tuh. Itu salah satu saya lah pemainnya kan. Nah itu dipegang oleh preman-preman di situ untuk mengelolanya. Tapi selain preman juga yang saya lihat nih, kalau lihat dari fisiknya Bang Alvis ini sebagai pecinta kaum hawa juga ini. Kebalik kali. Kebalik itu. Jadi setelah kebalik ya? Iya kebalik. Dicintai kaum hawa gitu ya. Itu baru tepat gitu kan posisinya. Jadi awal-awal dari beranjak sebenarnya dulu nggak ada tujuan kuliah sih. Karena dari zaman preman dulu ada zaman Petrus ya. Jadi semua preman itu bubar. Jadi ceritanya gimana ini kalau seandainya terus di Medan ini bahaya nih, bisa didor juga gitu kan ceritanya. Datanglah orang tua dikasih lahan 60.000, terserah mau berangkat kemana yang penting ini jangan ada di Medan. Pergilah. Nggak tunggu lama, 1 hari berikutnya langsung naik tabung mas. Itu dulu 15.000 ongkosnya tabung mas. Sampailah di Jakarta Tanjung Priok kan ceritanya dulu nggak bisa naik pesawat, duit nggak ada. Nah sampai Tanjung Priok ini masih bingung juga nih mau kemana kan. Tiba-tiba ada teman yang di dalam sesama di kapal itu kan, udah dek sama abang aja tinggal. Tapi nggak lama ya katanya. Ya bang nggak apa-apa. Oke, tinggallah 3 bulan. Nah selama 3 bulan si abang ini membawa ke satu perkumpulan orang Batak. Nggak taunya di situ pencipta lagu semua. Pencipta lagu Batak yang sekarang lagi populer ya seperti Jack Marpaung apa semua. Tawarinya lah, kau bisa nyanyi ya katanya. Bisa bang. Ayo ikut studio kalau mau nyanyi. Ini ada lagu nih. Nah, enggak bang, aku mau sekolah aja. Ini benar nggak kalau kamu mau? Ayo studio sekarang. Itu ada yang sekarang lagi rekam itu rekaman si siapa sih?
Jamal Mirdad. Nah, Jamal Mirdad lagi rekaman ini baru. Enggak bang, mau sekolah aja nanti. Ya sudah kalau nggak mau bang. Tapi itulah untung aja nggak nerima ya. Kalau terima ya jadi penyanyi itu mungkin jadi apa sekarang kan? Tapi basic dasar hobinya emang di situ. Iya, memang ada musik. Dari dulu dari sejak SD itu udah main musik. Jadi udah bisa main gitar dulu kan. Kepikiran nggak waktu kuliah saya mau masuk sekolah musik aja? Udah pernah sekolah musik. Justru sekolah musik. Medan udah pernah masuk sekolah musik, udah ikut kursus berapa bulan, udah gampang udah mulai kan. Tapi tetap aja karena dunia musik ini kan tidak menjamin. Nah, kenapa tiba-tiba ingin menjadi sarjana hukum lah, dulu nggak tahu ada pengacara, ada jaksa, hakim nggak tahu. Yang penting mau kuliah sarjana hukum ini ada lihat sesuatu yang di keluarga ya, keluarga maksudnya ada pertengkaran dari pihak keluarga sana menginginkan keluarga kita gitu. Tapi kok kita ini selalu diserang gitu ya, kalau nggak ada pembelaan ya. Nah, situlah keinginan satu, saya pengen jadi hakim. Nah, itulah hakim dulu ya, waktu dulu hakim. Nah, tapi tidak tahu keinginan itu mau kemana kuliahnya. Nah, tiba-tiba terdampar aja di Bandung gitulah. Mulai dari Jakarta terdampar di Bandung. Nah, di Bandung pun ikutlah kuliah gitu ya. Mau tes lah ceritanya, ada 2 universitas. Yang satu Aktripa, yang satu STHB. Dua-duanya lulus. Bingung juga nih. Ini mau ngambil yang mana nih baiknya. Ya sudahlah, ngambil aja karena dekat antara rumah saudara ke STHB, ambil aja STHB ya. Nah, mulailah itu. Setelah perjalanan, nah situlah kenal sama Bang Mipa, Bang Oke. Nah, kita udah dari dulu itu sudah bareng. Jadi perkenalan itu pun penuh dengan ini dulu, agak-agak tarik leher dulu kan, untuk menunjukkan siapa lu, siapa gua gitu kan. Dulu di STHB sama ini juga sama Pak Walter nggak? Oh enggak, itu masih adik kelas. Masih adik kelas sama masih orang tua ya. Bang Mipa, Bang Oke lah, 3an kita. Jadi mereka juga lihat ini siapa ini, kok anggar jago sekali gitu kan. Nah, STHB itu terkenalnya Bararawong tapi Jararadi. Ya memang dulu tuh sekolah tinggi khusus Batak katanya. Bukan hukum khusus Batak. Jadi ya itulah kondisinya kayak gitu ya. Perjalanan di STH pun kan tidak mulus ya, karena gimana pun kehidupan untuk membayar kuliah pun agak susah ya. Mulailah ngamen apa aja lah bisa dilakukan gitu untuk bayar uang kuliah. Nah, terjadi tekad itu. Nah, ada sesuatu yang benar-benar kenapa ingin saya tetap membuat supaya saya itu bertitel itu banyak. Ini dari saudara juga sebenarnya, dari keluarga juga. Yang mereka selalu menghina ya. Yang bilangnya itu ini mantan, ini preman ini, hati-hati nih. Apa masih bisa sekolah dia nih? Apa mampu dia sekolah nih? Nah, ini lihat nih saudara-saudaramu ini kuliahnya di ITB, di Unpar, ada di tempat-tempat yang hebat lah gitu ya. Jadi memang agak minder juga karena sepupu itu ya dilihat dari ininya, wah hebat-hebat semua, agak minder gitu. Tapi tetap aja saya diam aja, nggak mau memberikan suatu perlawanan terhadap mereka. Tapi kesel nggak dibedain sama orang lain? Kesel ya. Tapi ya akhirnya keluar dari situ. Karena tadinya satu rumah sama mereka, ini nggak enak. Keluar aja, keluarlah. 3 bulan di rumahnya mereka, keluar cari tempat sendiri. Jadi karena ada jiwa preman itu nggak peduli lah mau makan mau apa gimana nanti. Tapi Bang Alfi setelah dibuktiin pendapat keluarga? Ya belum dulu. Belum ya. Mereka tidak tahu dan hilang kan. Kita penasaran deh. Karena hilang kan. Oh ini nggak dicari gitu kan. Oh ini kemana ini orang, nggak dicari, nggak peduli mereka. Nah udah mulailah pertama luluslah sarjana hukum. Nggak ngomong sama saudara bahwa udah lulus gitu kan. Cuman kasih tahu aja sama orang tua bahwa saya udah lulus. Nah orang tua pun kelihatan menanggapinya hanya biasa-biasa saja, ya sudah hilang aja sama saudara. Orang kalau nanya dia kerja apa sih sekarang itu yang preman di Medan itu, nah, bilang aja kondektur gitu kan. Nah, dulu kan baru ada Damri kan, Damri itu kan butuh kondektur. Padahal udah sarjana hukum waktu itu, nah, kondektur. Nah mulailah sama Bang Mipa, Bang Oku kita buat
ke kantor, udah mulai cari-cari perkara lah waktu itu tahun 89 ya. Lulusnya 89 waktu itu. Pertama dapat perkara, dapat 200.000 dulu kan, lumayan. Jadi beranjak ke situ, akhirnya kita pernah kumpul ada berapa orang STHB. Nah, disitulah proses mulai seleksi. Itulah dibilang seleksi alam. Tapi Bang Alfi sebelumnya pernah ikut ini nggak? Ikutan CPNS, mau jadi hakim katanya. Enggak terpikir lagi. Kalau terpikir itu karena pertama sudah dapat perkara, pengen jadi pengacara gitu ya. Terus tahun 95 ikut ujian di pengadilan tinggi waktu itu. Nah, belajarlah sama senior dulu. Namanya ada Budi Kelana. Budi Kelana itu pengacara paling top dulu di Jakarta ya. Seluruh Indonesia itu dia punya kantor aja. Jadi Budi Kelana tuh mencari lawyer-lawyer muda. Kita berduyun-duyun lah ngelamar gitu ya. Wah, ada sekitar 500 orang kalau nggak salah. Nah, salah satunya saya diterima gitu. Belajar sama Budi Kelana. Tapi Budi Kelana ini sistemnya sistem preman kelihatannya. Kalau dia tuh ini, kamu harus mampu ya untuk menagih ini, harus mendapatkan ini. Wah, ini kayaknya nggak cocok saya ini. Saya walaupun preman tapi gaya-gaya gini nggak suka. Udah. Akhirnya udah ada teman-teman kumpul di situ, Budi Kelana. Ayolah kita buka kantor sendiri yuk. Ayo, gabunglah. Bukalah di Dago itu kan. Bareng-bareng sama teman-teman itu. Langsung banyak klien nggak? Ada, udah mulai klien satu-satu. Tapi kita ditempatkan sebagai juru tagih, kayak debt collector gitu kan, karena gaya-gaya preman gitu ya. Berarti ada spesialisnya tuh? Ada. Ini 2 orang ini spesialis nih. Ini Alvis ini dengan si adik ini udah dia jurusan untuk. Soalnya kan Bang, ketika kita baru buka kantor, orang kan belum tahu gitu posisinya. Ini keahliannya apa gitu kan. Kadang juga orang awam juga kan ke pengacara suka nanya. Memang belum tahu dulu konseptornya kita buat gugatan, buat surat kuasa belum tahu karena sudah ada konseptor tersendiri yang buat surat kuasa ini, yang buat gugatan ini. Nah, yang juru tagih itu yang ini gitu. Nah, ini 2 orang ini ya kita lah juru tagih. Tapi lama-kelamaan karena lawannya preman terus ya, ketemu sama orang preman, ketemu sama ini ini berhadapan. Dia bilang saya gini-gini juga dari Medan sana. Saya sendiri bekas preman di sana. Nah, akhirnya mereka itu kelihatan kita keras. Dia akhirnya ini Bang Alvis kayaknya bukan lawan kita gitu kan. Akhirnya ya udah. Tapi pertama kali bikin kantor hukum itu Bang Alvis ada strategi marketing khusus nggak untuk menarik klien? Itu belajar. Nah, belajar dulu sama senior namanya Tony Santoni gitu ya. Tony Santoni itu almarhum sekarang. Itu juga ya dia termasuk senior di Bandung ini yang juga terkenal juga gaya-gaya dia. Nah, waktu itu pertama somasi klien dia. Somasi klien dia yang datang ke kantor. Wah, pas datang dia ke kantor, dia kelihatan buat gaya-gaya itu. Terus kalau kena kan waktu ya seperti kita di Medan ini nggak bisa dibawa gitu. Abang nggak usah macam-macam nih, ini kantor saya gitu. Nah, dia tenang aja. Ini klien abang ini mau bayar apa enggak? Kalau mau bayar kita fight gitu. Tenang dulu, ya tenang. Nah, merokok tadi kan, santai merokok. Lihat dia. Ya nanti abang yang ngurus, tenang aja katanya. Udah selesai aja. Dia udah maki-maki kliennya, dia tenang aja. Akhirnya dia bilang, "Wis, kantor ya," katanya. "Ada apa Bang?" "Ya ini mau dibayar," katanya. Oh, enak juga dibayar, benar dibayar. Udah dibayar, dapatlah di situ kan, dapat 2 juta lah komisi waktu itu. Senang juga. Akhirnya dia bilang, "Wis, mau nggak di tempat abang?" "Aku kan punya kantor Bang." "Enggak lah, lu ikut aja." Nah, ini senior, ini orang susah juga nggak diajak sama dia nih gitu kan. Ini kok mau ngajak. "Ayolah Bang, coba kau mau nggak sidang di mana Bang?" "Pandeglang." "Oke Bang." Nah, sidang lah, suruh nih bawa ini kau sidang, nih surat kuasa dia siapkan semua. Cara sidangnya begini-begini, kasih tahu. Rupanya kan dia konseptor itu kan, dia ngetik sendiri. Pas lihat, wah, di fotokopi dulu kan untuk belajar. Akhirnya lama-lama saya harus belajar sama dia nih.
Nah, pas datang ke kantornya, dia lagi ngetik, "Bang, lagi apa?" "Duduk kok, duduk sini, duduk." Nah, cara membuat gugatan itu begini ya, ini kasih tahu. Pelajarin dulu dokumen ini. Ini dokumen yang mana kira-kira yang agak-agak ini tuh, nah disitulah masuk kepikiran dulu. Tidak perlu pakai konsep-konsep ya, nggak perlu. Sudah itu nanti masukkan ada pasal berapa. Ini perbuatan ada 2 di gugatan ini ya, perbuatan hukum dengan prestasi katanya gitu. Diajarin lah gitu kan. Dia, "Oh ya bang gitu ya bang." Nah, duduk nih, ini bahasa Belandanya ini, bahasa Inggrisnya. Dia ngetik untuk tanpa konsep. Wah hebat juga nih pikir kan. Nih coba kau baca. Nggak ngerti bang. Baca katanya. Jangan bilang nggak ngerti, baca aja. Ini apa maksudnya nih bang? Nah itu baru kau bertanya, itu yang benar katanya. Nah ini maksudnya ini namanya posita, ini petitum itu apa bang? Ini untuk tuntutan kau, untuk klienmu. Ya ini presiden ceritanya. Nah dari situ, oh ya udah, disuruhlah sidang di Balai Endah, sidang di Pengadilan Negeri, kasihlah duit dulu, masih 100.000, masih naik angkot dulu kan. Jadi gaji ini lah kacungnya lah. Suruh nyetir mobilnya, bawa tas dia kan. Nah itu mau selama 4 tahun itu mau aja belajar sama dia. Nah pas dia meninggal, situlah baru sadar ini yang dipelajarkan. Nah itulah ada apa namanya hikmahnya ya, kita belajar sama orang pas dia meninggal baru kita sadar. Pasti waktu Bang Tony kasih tahu dia. Dari situlah sampai sekarang jadi abang itu menjadi konseptor. Kalau tidak ada proses itu mungkin nggak ada ilmunya. Dan gitu. Tidak ada, bukan menjadi konseptor. Kan banyak sekarang pengacara itu bukan konseptor. Dia hanya ngasih tugas sama staf-stafnya atau tangannya, "Nih tolong nih makanya gitu." Tapi kalau kita kan jadi konseptor itu ya sekalian juga hanya menginikan pola kita. Makanya tidak sama kadang-kadang konseptor orang itu dengan konseptor kita gitu ya. Ada konseptor, ada entertain gitu ya. Memang harus kalau bisa ya, kalau bisa bersatu dipadukan itu luar biasa. Luar biasa. Karena ada pengacara itu bisa konseptor tapi dia tidak bisa entertain, tapi dia tidak bisa untuk melobi atau segala macam tuh. Tapi kalau kita bisa satu, bagaimana menarik klien menjadi konseptor, entertain juga itu bisa disatukan itu luar biasa. Berarti karena itulah jadi seni. Kantor hukumnya Bang Alfi sudah berapa tahun berdiri itu? Sekarang udah hampir ya 27-an kali ya, 27 tahun ya. Nah menurut Bang Alvis nih, ini kan banyak juga keluhan-keluhan pengacara sebenarnya tanpa tidak langsung gitu ya, menyeletuk gitu. Bahwa ya kalau misalkan sekarang kita pure jadi pengacara itu pendapatan nggak akan bisa terpenuhi gitu. Nah persepsi Bang Alfi seperti apa itu? Orientasi dulu. Dia orientasinya menjadi pengacara itu menjadi apa? Menjadi kaya. Atau memang dia hanya mau tampil, mau dibilang orang dia pengacara. Sekarang pun kita jujur aja lah, yang tidak ada bas, ada orang ngaku-ngaku pengacara, ya kan? Itu tidak ada basnya, dia tidak pernah disumpah. Nah, kita jujur aja, itu banyak itu udah ada yang di Medan juga ketangkap dengan itu kan. Nah, kenapa? Dia ingin tampil menjadi seorang pengacara. Nih bagaimana seorang pengacara sendiri? Nah dia itu pengen apa itu aja. Nah orientasinya jadi apa dulu dia jadi pengacara ini. Kalau memang dia murni mau jadi seorang pengacara, nah hanya ada 2 kiatnya itu. Dia pertama bertanggung jawab, kedua tuh dapat dipercaya. Itu aja dulu. Nah kebanyakan ya kita ambillah 80% mungkin. Ya jujur aja, pengacara itu apalagi yang muda-muda yang sudah mulai apa itu nakut-nakutin klien kebanyakan. Ini ancamannya itu segini loh Pak. Bapak kalau nggak begini berat nanti. Itu bukan pengacara. Kalau dia seorang pengacara pembela, dia kan memberikan advice, memberikan suatu kenyamanan. Nah saya punya moto waktu itu. Saya punya moto itu begini. Orang datang ke kantor itu menangis, pulang dari kantor itu harus ketawa. Karena dia semua
pikirannya, semua apa yang dibeban jadi permasalahan itu udah dilimpahkan ke kita. Waktu dia menandakan kuasa itu, dia bukan terbebani lagi dengan pembayaran di segala macam, tapi dia pulang itu udah tenang. Nah, kalau yang kita ada ini kan ya nggak usah tutup mata lah. Sudah ada perjanjian, fee segala macam, ini masih juga dirongrong dengan hal-hal lain. Nah, kondisi itulah makanya kadang-kadang klien itu agak ada bebannya kan. Nah, itu maksudnya. Ya, tapi kan dengan dengan adanya oknum-oknum pengacara seperti itu gitu yang menghalalkan pendapatan dengan segala cara, intinya mah kalau puasa taruhlah puasa itu kan di awal kita. Misalkan di awal kita terima posisinya. Nah, kemudian ya ada juga kan oknum-oknum pengacara ya belum sampai selesai kerjaannya gitu kan. Udah ya yang penting udah bawa duit segala macam. Ya, nah, itu makanya kadang-kadang ada juga saya pertanyaannya begini. Klien pun ada lebih jahat daripada kita sendiri kan. Nah, makanya lawan yang paling susah itu klien juga. Makanya saya berpikirnya begini, apa karena ada hal-hal seperti itu karena sebuah kebutuhan gitu, sebuah kebutuhan yang menurut mereka pendapatan mereka itu kurang gitu, atau ada sebab yang lain. Ya. Nah, itu yang patut dipertanyakan sebenarnya. Makanya kalau memang berani seorang pengacara itu sudah memasang tarif, berarti dia sudah mempunyai satu konsekuensi. Ya. Dia diberikan kuasa, berarti dia kan tahu pekerjaan seorang pengacara itu berdasarkan kuasa. Di luar dari kuasa yang diberikan itu dia tidak boleh. Ya, kadang-kadang kan banyak yang menyimpang. Kewenangan diberikan di kuasa itu dia melebihi. Ya, bisa jadi karena dia menyerahkan salah menyerahkan RAB gitu kan. Ternyata di lapangan realisasinya itu dananya itu resiko, resiko. Seperti itu gitu kan. Banyak kejadiannya, penyebabnya kan gitu. Paling banyak penyebabnya demikian. Jadi harusnya kan kalau misalkan secara pemikiran kita kan kalau misalkan kalau pendapatan itu cukup dari perkara tersebut, atau seperti apa kan nggak mungkin dia memakai cara yang tidak terpuji. Maksudnya tidak terpuji itu ya udah aja abaikan aja ini perkara, duit diambil. Ya gitu, itulah yang tadi yang saya bilang tadi, pengacara tuh yang bisa sukses itu hanya dua. Dia bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Amanah ya. Nah, itu aja. Kalau dia tidak bisa pegang betul. Jangan jadi pengacara. Nah, kebanyakan melanggar hal itu. Nah, berani nggak seorang pengacara apabila dia tidak sukses, dia memang tidak menjalankan suatu pekerjaan itu, dia ada halangan, dia kembalikan uang operasional. Ada nggak yang berani begitu? Itu. Ada. Saya selalu begitu. Saya kembalikan duitnya. Ini Pak, kayaknya saya nggak ini kalau Bapak banyak sekali mengintervensi saya, ya saya kayaknya melepaskan aja ini. Saya kembali ini uang operasionalnya Pak. Saya kembalikan. Nah, kemudian ada berani nggak pengacara bertanggung jawab? Kadang-kadang kan ada pengacara tuh menjamin suatu kemenangan. Akhirnya dia terima uang tapi tidak menang. Uangnya dikembalikan nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau saya 100% saya kembalikan. Nggak ada tuh. Saya kembalikan 100%. Seperak pun nggak saya ambil. Nah, maka itu yang dibilang tadi dua. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab tadi. Nah, makanya kan pentingnya legal opini itu seperti itu yang disampaikan kepada klien harusnya. Tapi sulit bagi pengacara untuk mempertanggungjawabkan integritas dia. Seperti tadi kan Rizky bilang tadi, kalau memang operasionalnya kurang bagaimana? Sementara kita sudah punya satu komitmen operasional 100 juta seandainya. Tahu-tahu pemakaiannya melebihi. Masa kita bebankan lagi kepada klien sementara kita udah punya komitmen itu? Ya tanggung jawab kita dong. Mau itu apa ya selesaikan pekerjaan itu. Nombok sekalian. Makanya kan secara profesional kita harus tahu dulu nih kronologis perkara ini seperti apa kan yang pengalvis ya. Supaya nanti sesuai dengan legal opini yang kita keluarkan. Nah itulah manajemen tadi. Manajemen kembali lagi ke manajemen. Betul. Nah kalau manajemen RAB untuk menentukan berapa biaya perkara, berapa ini itu ada yang non formal, ada yang formal. Karena bagaimanapun pengacara itu tidak terlepas pada lobbying tadi. Upeti dan lobbying itu bukan hal yang ini. Sedangkan Iwan Fals saja Bento aja bilang itu kan, lobbying dan upeti. Nah itu kan, ya itu masalah
korban moral segala macam tuh katanya kan, mau ngomong keadilan itu udah sarapan pagi kita kan. Nah itu masalahnya. Persoalannya kan biaya pengacara itu bukan kayak kita beli gitar posisinya. Kalau kita beli gitar yang mahal mungkin ya itu udah ada bandrolnya harganya kan. Tapi kalau misalkan kita berbicara biaya pengacara itu kita kembali lagi nih berdasarkan atas dasar apa? Kalau kita berbicara keadilan berarti kita harus lihat status sosial si calon klien kita itu seperti apa dulu posisinya. Ya, kita lihat perkara itu begini. Nah, terus kedua jenis perkaranya seperti Ya apa? itu jenis perkara ini yang tadi paling kan penting, ada perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi. Kalau wan prestasi udah jelas itu ada satu tagihan, ya kan, wan prestasi ada tagihan. Tagihan ini nilainya berapa? Nah, apakah pengacara ini dengan nilai presentasi yang ini kan itu, kan presentasi ini juga ada dua. Ada dibayar di depan, ada dibayar di kemudian apabila sukses. Ini namanya success fee. Kalau sukses baru dibayar. Nah, operasional berapa? Beda juga setiap pengacara seperti Jakarta, di Surabaya, di Bandung itu beda-beda. Ada gayanya bayar untuk surat kuasa dulu sekian. Ada namanya lawyer's fee sekian. Ada operasional sekian. Nah, di Jakarta ada lagi tuh istilahnya per kilometer, per jam. Wah, kan ngeri juga sama. Nah, itu kan, itu bisa bangkrut lah ini kan. Nah itu, tapi berani nggak kita tidak sama dengan mereka? Kalau seandainya tagihan itu hanya 1 miliar, kalau kita minta 200 juta kan mereka juga mikir. Nah, tapi bagaimana klien ini kalau seandainya itu wan prestasi, berarti kan ada satu prestasi yang belum ditemenuhi salah satu pihak. Nah, di situ kan ada juga bunga, ada denda. Nah, bagaimana dengan denda itu bisa kita lipatkan daripada pokok yang mau kita tagihkan? Dari situlah pengacara bisa dapat meyakinkan klien. Seandainya Bapak 1 miliar ini pokok Bapak nih, kita naikkan Pak menjadi 1,3. Nah, bagaimana 300 juta sama saya? Itu sebagai fee. Bapak tetap pokoknya 1 miliar dapat, mau nggak? Walaupun memang di sini kan ada bunga yang harus mereka bayarkan seandainya. Nah, kerugian Bapak di mana? Hanya di bunga yang tidak dapat ditagihkan. Bapak pokok tetap terbayarkan. Nah, kira-kira mampu nggak pengacara mengambil itu? Kalau tidak terpenuhi seandainya hakim memutuskan tetap kepada pokok, harus nggak Bapak tuh membayar 300 juta? Nah itu. Kalau harus ya berarti dia udah kurang dong. Dari 1 miliar pokoknya kurang 300, 700 rugi. Nah itu. Itulah manajemen itu yang intinya apa yang kita udah keluarkan, yang mau RAB, mau apapun itu istilahnya, kita harus bertanggung jawab terhadap kerjaan kita yang kita ambil posisinya. Sama kalau advokat ini kan ngebeda jauh juga dengan konstruksi. Ketika kita udah ambil nih RAB-nya sekian, ya mau material itu speknya seperti apa, kita untung rugi itu kan yang nanggung tetap kontraktor posisinya. Tapi jadi kan pas sudah habis kontrak segitu, tahu-tahu tidak mampu bayar tukang, ini tapi kontraktor udah mulai goyang ini kan. Itu justru yang kita belajar di sini adalah kepercayaan. Yang paling mahal adalah kepercayaan, karena ketika kita mendapatkan seorang klien atau seorang owner istilahnya posisinya, berarti kan kita kalau kerja sama ini jangan berpikiran hanya 1 kali saja posisinya, tapi maintenance nantinya. Ketika orang sudah percaya dengan kita 1 kali, mungkin kesananya juga akan percaya terus gitu, pakai kita terus kan, itu merupakan manfaat buat kita juga nanti ke depan. Tapi tidak lepas juga bahwa klien itu juga ada yang tidak benar. Mereka juga sudah menang perkara, sudah mulai ujung-ujungnya dia cabut kuasa sama kita. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini? Perjanjian. Dalam perjanjian itu kita berhak sebagai advokat untuk menuntut orang itu harus membayar. Tapi ingat pasalnya ada di KUH Perdata, hanya dalam waktu 2 tahun hanya boleh dituntut. Lewat daripada 2 tahun itu tidak dituntut, fee itu kadaluarsa. Nah, berarti kan intinya kita di awal itu harus ada perjanjian bantuan hukum, di situ dimasukkan di pasal-pasal tersebut. Kalau di dalam perjanjian untuk fee, khusus fee itu memang tidak boleh dicabut dengan sepihak, kan sudah jelas.
Tapi kadang-kadang kena kliennya ini ada pengaruh dengan pengacara lain. Itu boleh-boleh aja cabut. Tapi dia tidak tahu pasal yang ditentukan. Nah saya pernah itu sekarang udah menang sampai Mahkamah Agung. Yang klien tidak membayar fee saya. Nah, sekarang udah unmanning sekarang ya. Untuk rumahnya 6 saya eksekusi, mau dieksekusi gitu ya. Nah kenapa? Dia sudah memperhitungkan, dia kira bahwa biaya operasional itu merupakan biaya untuk success fee. Namanya success fee ini apabila perkara itu sudah selesai. Nah perkara sudah selesai, dia tidak bayar fee kita. Dia bilang kan sudah bayar kemarin-kemarin itu untuk operasional segala macam, itu operasional. Nah, tapi karena pengaruh dari pengacara yang dia pegang, dia bilang sudah lunas. Oh Bang Hafiz itu sudah lunas. Karena lunasnya di mana? Karena kemarin itu kita hitung udah sekian-sekian, itu operasional. Ngerti nggak operasional dengan success fee? Namanya success fee kalau sukses, fee itu baru dibayar. Kalau enggak. Saya juga nggak minta kalau nggak selesai. Tapi udah selesai, tapi tidak dibayar. Tapi udah lunas. Nah ya udahlah, saya gugat aja lah ya. Nanti kita tentukan di pengadilan. Nah itulah makanya Bang Hafiz kan itu pentingnya perjanjian hukum itu harus ada gitu kan, istilahnya perjanjian bantuan hukum harus kita jelas. Isinya itu kan tertuang dari mulai lawyer fee ya kan, surat kuasa itu berapa posisinya, nanti kan ada biaya operasionalnya berapa dalam kota misalkan luar kota berapa misalkan gitu kan, nanti di success fee-nya berapa, itu kan ada kewajiban, hak dan kewajiban itu tertuang di dalam perjanjian bantuan hukum tersebut. Nah tapi begini, kadang-kadang klien ini dapat gesekan dari pengacara lain yang mau mengambil alih perkara ini. Itulah yang kadang-kadang pengacara dari sana itu tidak mengerti. Kalau dia memberikan satu edukasi kepada klien, Bapak Ibu selesaikan dulu kewajiban, baru boleh pakai saya. Harusnya berarti pengacara itu melanggar kode etik. Oh iya, udah hampir mau kita laporkan aja. Sudah, tapi sudah tenggelam dia sekarang. Udah dikebumikan masalahnya. Nah, jadi kasihan juga dia meninggal dia kan, mau kita laporkan gimana pula lagi. Tapi kan masalahnya sekarang mah udah banyak organisasi yang bermunculan. Ya itulah. Jadi kita lari ke organisasi lagi ya. Fadis organisasi. Ibaratnya kita terbenam di sore hari bisa terbit lagi di pagi hari gitu. Itulah perlunya kemarin waktu kita adakan satu seminar itu ya, mengumpulkan para advokat senior 4 advokat senior itu yang Fadis. Advokat Indonesia aja ya, boleh lagi kepada organisasinya. Nah itulah kalau memang mau sepaham, dibuatlah satu bentuk badan kehormatan ya, atau DAN itu ya, Dewan Advokat Nasional, untuk mengadili orang-orang itu yang melanggar kode etik dan yang ternyata dia tidak boleh lagi pindah ke organisasi lain. Kalau dia kan ada tindakan skorsing, ada pemecatan, kan itu ada jelas di situ. Jadi kesalahan berat ringannya itu kan di situ nanti. Nah kalau dia memang diskorsing 3 bulan atau 6 bulan, ya tidak harus semata-mata dia harus pindah ke organisasi lain dong. Nah, dipecat pun ya dia sudah dipecat ya boleh jadi pengacara. Nah itulah perlunya tadi dan ini. Tapi faktanya kan sekarang sudah hampir 50 organisasi advokat. Dan namanya pun udah nggak tahu lagi. Makanya kemarin kan dibilang sama Bang Tommy kan, lebih apa nama judul lagu daripada judul organisasi, ada Ferrari gitu, tapi ada ini Lamborghini gitu. Kita pengen tahu nih saya pengen tahu harapan Bang Hafiz terhadap advokat-advokat yang melanggar khususnya di kode etik yang skalanya besar lah, berat gitu istilahnya, harus seperti apa sih? Ya jelas kalau bisa ya, kalau udah berat itu pasti dia harus dipecat gitu ya, nggak bisa lagi dia menjadi pengacara lagi. Nggak punya kesempatan kedua lagi istilahnya. Tapi kan dia dipecat bisa mendirikan organisasi. Namanya Lamborghini kayak apa kan? Ya nggak usah, dia sebagai ketua umumnya dia tidak perlu harus bersidang. Dia gimana cari duitnya? Ya PKPA. Disitulah dia dapat duit kan, PKPA jadi ketua umum. Sekarang ada PAI itu, Perhimpunan Advokat Indonesia, ada Peradan, ada apa macam-macam sekarang itu kan. Jadi mereka ketua umumnya kayaknya tak perlu lagi bersidang lah, dari PKPA yang cukup kayaknya. Nah kondisi itulah yang harus diminimalis ya. Jadi secara sanksi dan hukuman pun harus profesional ya. Ya sesuai dengan kode etik lah. Kalau kita udah punya kode etik, satu kode etik kan udah selesai nih. Kode etik memang sudah ada kode etik itu. Tapi apakah kode etik itu sudah
sudah dinyatakan satu oleh semua organisasi, apakah masing-masing organisasi yang punya kode etiknya? Nah itu makanya harus ada DAN tadi, Dewan Advokat Nasional. Ada di atas itu nanti. Iya di atas itu. Jadi kode etik inilah sanksinya. Ya buat lagi hukum acaranya. Nah nanti hukum acara ini setelah ada, kemudian nanti DAN inilah yang menjadi hakimnya, yang menentukan orang. Dia tidak ada banding lah, tidak ada final aja. Jadi selesai di tingkat itu sudah selesai harusnya. Ini kan masih ada banding. Nah kan. Nah, nanti dia dipecat sama organisasi A, banding ke organisasi B. Organisasi B bandingnya itu dibatalkan ini putusan ini kan lucu jadi. Jadi kutu loncat. Ya itu. Ya, susah kita bicara kalau udah sampai. Ya harapan kita mudah-mudahan lah aturan dan aturan ini segera direalisasikan ya. Ya kita harapkan demikian. Kalau memang advokat mau bersatu ya bersatulah. Kalau memang mau, kalau bisa, memang kelihatannya agak sulit ya untuk single bar ini sulit. Nah, bagaimana multi bar ini bisa diatur oleh satu badan untuk melakukan sanksi tadi ya, seperti apakah Dewan Kehormatan 1, Kode Etik 1 atau namanya juga apalah itu dibentuknya majelis 1 atau apalah itu ya. Nah, walaupun dia macam-macam organisasinya silakan, tapi terfokus kepada satu itu. Apabila pengacara ini melakukan kesalahan, biarlah ini yang menghakiminya gitu loh. Intinya untuk mencegah pengacara yang nakal ya, pengacara-pengacara nakal ya. Itu Bang Alvis. Nah sekarang kan ada program pengacara itu harus S2 sekarang kan. Nah itu bagus. Bagus ya. Bagus itu. Lebih disaring lagi. Jadi nanti gelarnya kan advokat itu memang bergelar advokat langsung ADF gitu. Bagus itu udah mulai dicanangkan, udah mudah-mudahan udah sekarang sudah ada yang kuliah kan itu. Tapi kalau gelarnya kayak Bang Alvis saya belum tentu sanggup itu. Enggak, itu kebutuhan. Semua kebutuhan advokat karena kompetensi sekarang. Setiap ada perkara di dalam satu bidang itu, dia harus mempunyai satu sertifikat itu. Itu yang sulitnya. Tapi Bang Alvis nih penasaran ya. Akhirnya gimana itu keluarga lihat waduh berderet begitu jejer gelarnya begitu. Ya nggak tahu ya, mungkin mereka kagum bangga mungkin nggak tahu juga sih. Cuman yang penting kan kekaguman keluarga saudara-saudara sudah dibuktikan. Mungkin tidak terlihat, tidak secara langsung mungkin dia mengatakan atau dia cerita sama tetangganya mungkin ya siapa tuh, oh tuh adikku gini-gini ya, mungkin itu aja lah. Tapi kalau secara langsung dia ini ke kita enggak, tetap aja saya itu adiknya dan anak kecil dianggapnya tetap aja. Tetap aja itu namanya orang tua ya nggak bisa, tetap aja lah. Nah itulah. Oke, terima kasih Bang Alvis sudah hadir nih. Yo, Bang Alvis ganteng. Sukses selalu. Ya.